saya Feni Desinta, asal sekolah SMA Negeri 12, Tangerang Selatan, Banten. Dan saat ini saya sedang mengikuti bimbingan teknis Kepala Lab UPI gelombang ke-38. Tujuan BIMTEK ini adalah untuk memberikan bimbingan teknis kepada para peserta calon kepala laboratorium sekolah yang kemudian akan dilanjutkan dengan asesmen serta penerbitan sertifikat kepala laboratorium sekolah yang dikeluarkan oleh FMIPA, Universitas Pendidikan Indonesia. Kelebihan BIMTEK Kepala Lab di UPI diselenggarakan oleh penyelenggara yang profesional dan juga dosen yang profesional, sudah terpercaya, terbukti, dan diakui pelatihannya lengkap dan dilaksanakan secara profesional. BIMTEK gelombang ke-38 dilaksanakan secara online. Jadwal kegiatan terperinci. Program ini sangat membantu dan memfasilitasi para guru yang daerahnya jauh dari kampus UPI untuk ikut menimba ilmu di UPI dengan instruktur yang profesional, sistem kepanitiaan yang terstruktur dan sangat aktif. Kelebihannya juga bisa membantu guru IPA dalam meningkatkan keterampilan serta kompetensi dalam penggunaan laboratorium. Ibu harap kalian dalam keadaan sehat, penuh semangat dan antusias dalam mempelajari KD 3.2 yaitu tentang elastisitas. Oke, selamat belajar. Anak-anak, ini adalah mind mapping KD 2 yaitu elastisitas bahan. Di elastisitas bahan nanti kita bahas tegangan, regangan, modulus yang. Kemudian ada juga grafik gaya terhadap pertambahan panjang, pegas nanti susunannya ada 2, seri dan paralel. Kemudian kita bahas juga hukum Hooke dan energi potensial pegas. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, Ibu mau kalian menyimak cuplikan video berikut ini. Hidup ini macam pegas. Ada kau belajar itu kan? Per. Lentur dia. Naik turun. Jadi saat beban kehidupan menekan kita ke bawah, nikmati, jangan dilawan. Biarkan hidup kita ditekan terus, kalau perlu sampai rata dengan tanah. Kenapa? Supaya ada kekuatan energi balik yang membuat kita melompat, melenting lebih tinggi lagi. Gitu Nadia? Nah. Yaps, itu dia motivasi hidup yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari KD elastisitas bahan. Jadi elastisitas atau sifat elastis itu adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awal atau ke bentuk semula setelah terdeformasi, berubah bentuk, atau bertambah panjang setelah gaya luar yang diberikan kepada benda itu dihilangkan atau dibebaskan. Kita lihat percobaan berikut ini. Percobaan ini dilakukan untuk mengetahui batas elastis suatu bahan. Kalian juga bisa melakukannya untuk benda seperti karet gelang. Namun untuk logam atau plat aluminium ya seperti ini, kita butuh alat bantu karena kita tidak mampu untuk menariknya dengan tangan kita.
Jadi ini adalah logam yang mempunyai panjang awal, kemudian diberikan gaya. Jadi tarik ya dengan gaya yang semakin lama semakin besar, meningkat. Ya, di sini sudah ada juga grafiknya. Perhatikan ya, ada gradien atau kemiringan yang dibentuk ya saat gayanya semakin ditarik gitu, semakin dibesarin. Selanjutnya kita bahas besaran-besaran dalam elastisitas bahan. Ada tegangan, stres, regangan, strain, modulus Young atau modulus elastisitas. Tegangan ada 3, tegangan tarik, tekan, atau geser. Ya ini misalkan ya, ini seperti percobaan yang tadi, yang sebelumnya. Katakanlah ini batang logam yang mempunyai panjang awalnya L0, kemudian ditarik oleh gaya L. Ya, sehingga kita tahu tegangannya, simbol tegangan itu seperti ini, ya. Tegangan ya berpengaruh dengan gaya dan juga luas penampang. Oke. Bagaimana? Apakah kalian sudah bisa memahami grafik elastisitas, kemudian besaran-besaran dalam elastis, regangan, tegangan, dan modulus ya? Ibu harap kalian sudah bisa memahami dengan baik dan benar. Oke, sampai bertemu di video pembelajaran yang berikutnya.